pagi semuanya, apa kabarnya? Saya percaya bahwa kita semua dalam lindungan Tuhan. Nah, kali ini kita akan melanjutkan proses pembelajaran dari video yang sebelumnya, yaitu dari dimensi-dimensi dan prinsip-prinsip pembelajaran. Hari ini kita akan melihat tujuan perencanaan pembelajaran itu. Apa sih tujuan perencanaan pembelajaran itu? Nah, untuk mempermudah tujuan pembelajaran itu adalah untuk mempermudah proses belajar mengajar, membantu guru menjadikannya sebagai pedoman dalam melaksanakan pembelajaran, dan membantu guru dalam rangka mengenal kebutuhan-kebutuhan siswa, minat-minat siswa, dan mendorong motivasi siswa. Yang intinya di mana tujuan perencanaan pembelajaran ini adalah membantu seorang tenaga kependidikan untuk dapat melihat bahwa apa sih yang menjadi kebutuhan anak tersebut, apa sih yang menjadikan proses pembelajaran yang lebih efektif, apa sih yang mendukung setiap proses pembelajaran yang akan digunakan oleh tenaga kependidikan tersebut. Nah, yang kedua yaitu adalah kita melihat apa sih langkah-langkah untuk kita dapat menentukan tujuan pembelajaran yang tepat itu. Jadi yang pertama yaitu ada tentukan kompetensi inti, kompetensi dasar, dan kompetensi lanjutan yang dijelaskan dalam kurikulum. Intinya dalam kita menentukan suatu proses tujuan pembelajaran itu adalah kita melihat terlebih dahulu apa sih yang menjadi kompetensi dasar dalam suatu kurikulum yang ada dalam suatu proses pembelajaran yang akan kita tuju itu. Yang kedua yaitu ada identifikasi kompetensi, konten, dan variasi yang diperlukan untuk mencapai tujuan pembelajaran, di mana seorang tenaga kependidikan ataupun seorang guru itu bisa melihat bahwa variasi apa, metode pembelajaran seperti apa yang dapat membantu seorang tenaga kependidikan itu untuk dapat mencapai tujuan pembelajaran yang akan ia dapatkan nantinya. Dan yang ketiga yaitu ada rancangan tujuan pembelajaran yang tepat berdasarkan kompetensi konten dan variasi yang diperlukan, di mana seorang tenaga pendidikan harus bisa melihat bahwa apa sih yang menjadi rancangannya, apa yang perlu ia rancang sehingga proses pembelajaran di suatu kelas itu dapat berjalan dengan lancar, sehingga tujuan dari pembelajaran yang akan dituju itu bisa didapatkan oleh peserta didik tersebut. Dan yang keempat yaitu menentukan kriteria yang digunakan untuk mengukur keterampilan dan pengetahuan yang diharapkan dari peserta didik, di mana pada saat seorang guru melihat menyusun rancangan pembelajaran yang sudah dibuatnya itu, dia bisa melihat dari hasilnya atau evaluasi yang sudah digunakan bahwa siswa ini sudah memenuhi keterampilannya tidak, sudah memenuhi pengetahuan yang sudah diberikan atau tidaknya, sehingga itu yang menjadi penentu dari tujuan pembelajaran yang sudah dibangun oleh guru tersebut. Dan yang terakhir yaitu ada tentukan metode penilaian yang akan digunakan untuk mengukur keterampilan dan pengetahuan yang diharapkan. Seperti yang saya bilang tadi bahwa seorang guru harus bisa melakukan evaluasi terhadap peserta didik, sehingga dari hasil evaluasi tersebut seorang guru bisa melihat bahwa tujuan atau rencana pembelajaran yang sudah ia bangun ini bisa memenuhi kebutuhan siswa atau tidaknya, bisa membantu siswa dalam mengembangkan pengetahuan keterampilannya atau tidaknya. Sekian dari pembelajaran yang bisa saya berikan. Biarlah dari pembelajaran ini bisa memberikan kita motivasi ke depannya untuk lebih giat lagi sebagai seorang tenaga kependidikan untuk dapat memberikan rancangan-rancangan keterampilan kepada siswanya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.